warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endi Atasari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo. Saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di SDN Kedung Suko 1, yaitu untuk pemenuhan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang telah panjenengan berikan kepada saya. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu. Ya, saya adalah Titi Krisnawati selaku kepala sekolah di SDN Kedung Suko 1. Saya PLT di sini semenjak 2 Januari 2024. Di sini saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan dari Bu Endi selaku guru penggerak angkatan 2009 di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Bu Titi. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Titi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Dalam artian untuk dilema etika itu yaitu benar versus benar, kalau rujukan moral yaitu benar versus salah. Ini Bu Endi, dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu satu rujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa rujukan moral atau besar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang diharapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar vs benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Bu Titi, untuk selanjutnya bagaimana Bu Titi untuk menjalankan keputusan dalam pengambilan keputusan tersebut? Begini Bu Eni, sebagai pemimpin kita tidak dihadapkan dalam situasi pengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Baik, berarti yang dilakukan oleh Bu Titi selama menjadi kepala sekolah untuk pengambilan keputusan yaitu harus mengidentifikasi masalah apa yang sedang terjadi. Contohnya seperti apa Bu Titi, kasus-kasus yang sudah panjenengan untuk identifikasi masalahnya tersebut? Oke, begini Bu Dewi, Bu Endi. Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian yang benar dan yang salah. Melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi diterima dilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Berarti setelah mengidentifikasi Bu Titi berarti memusyawarahkan dari pemangku seluruh yang ada di sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Titi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Dani. Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis, hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian itu memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering kali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang ada. Berarti
selama ini yang dilakukan oleh Bu Titi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yaitu harus berdiskusi atau bermusyawarah, baik itu oleh guru, kemudian pemangku kepentingan ataupun orang tua dari murid yang tadi, dan juga komite sekolah itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Titi merupakan tantangan Bu Titi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit ya, untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tentang tantangannya, namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang, teguh dan aturan yang berlaku serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus dipertimbangkan. Berarti apakah ada jadwal atau waktu tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut? Begini Bu Eni, semua itu tergantung beberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Setelah itu, jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya akan melibatkan mereka atau mengalokasikan waktu yang khusus untuk mereka. Berarti untuk jadwalnya mengikuti saja ya, berarti ya, untuk mengambil keputusan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Titi untuk mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Begini Bu Eni, sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami, namun melibatkan dewan guru atau pihak yang terkait juga bukan hal yang salah selama ini. Hal itu baik untuk siswa juga untuk anak-anak. Baik Bu Titi, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bu Titi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Titi sampaikan dari pengalaman tersebut untuk mengambil suatu keputusan dalam kasus ini? Jadi nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Bu Titi. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wawancara yang kedua, saya lakukan dengan Ibu Fatimah Suro, Kepala Sekolah SDN Batu Terikian. Assalamualaikum Bu Suro. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu yang sudah panjenengan berikan kepada saya. Saya di sini untuk pemenuhan tugas di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hal yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Suro, bagaimana Bu Suro dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika ataupun merupakan tujuan moral. Saya akan melakukan identifikasi kasus tersebut, kemudian saya akan mengadakan pengamatan, kemudian saya akan memanggil guru, ya, guru apakah memang itu terjadi. Setelah itu guru akan memanggil anaknya biasanya Bu, kemudian setelah itu kami akan mengadakan wawancara terhadap anak dan gurunya. Setelah itu kami musyawarah untuk menentukan kasus tersebut. Jadi intinya yang untuk mengambil identifikasi itu intinya yaitu kita harus musyawarah dengan orang tua murid seperti itu Bu Suro. Selama ini kasus-kasus yang Bu Suro alami itu seperti apa contohnya? Ya kadang-kadang itu anak-anak mengadakan bullying gitu, perundungan ya. Jadi karena kita tahu, jadi kita harus memberitahu bagaimana faktor perundungan itu apa, kemudian apa akibat dari perundungan atau pembulian yang dilakukan oleh murid-murid Bu Suro ya. Terus bagaimana Bu Suro dapat menjalankan keputusan untuk pengambilan di sekolah Bu Suro, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu termasuk dilema etika yang mengandung kebajikan. Saya akan mengadakan diskusi. Biasanya saya itu akan mengadakan diskusi karena saya merasa lembaga ini bukan milik saya sendiri, tapi milik bersama antara warga sekolah, yaitu guru, pendik, orang tua, komite. Jadi kami selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang baik. Iya, berarti harus ada komunikasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah Bu Suro, nggih. Ya, maksudnya kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Bu Suro atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Suro
lakukan selama ini? Ya, kita akan mengadakan pengecekan sebentar, kemudian kami akan melakukan pemanggilan secara umum, baik itu terutama pada anaknya, Bu. Ya, anaknya agar kita menanamkan karakter di situ ya. Jadi anaknya kemudian kita tanyakan, setelah itu biasanya itu gurunya saya panggil ya, apakah anak ini sikapnya bagaimana di sekolahan. Kemudian kalau sudah selesai kami akan memutuskan tapi jika itu urusan saya pribadi, maka kami juga akan memutuskan dengan kepribadian saya dengan berdasarkan apa yang menjadi visi kami. Iya, berarti sangat bagus sekali ya prosedur yang sudah diambil oleh Bu Suro untuk peningkatan supaya di sekolah panjenengan ini tidak ada perundungan seperti itu. Insya Allah kami berusaha seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, artinya yaitu kasus benar melawan benar seperti itu Bu Suro? Segala kasus saya selesaikan dari hati ke hati, yaitu berdiskusi dari hati ke hati sehingga menemukan titik temu yang baik dan terjadinya kondisi yang aman dan nyaman, tentram itu. Berarti harus kondusif ya, harus ada perbicaraan head to head antara pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Suro dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu gimana ya, Mbak ya? Kalau ada perasaan kasihan itu yang dia kadang-kala itu timbul, sehingga tapi kami tetap harus punya kebijakan harus sesuai dengan apa yang kita ampunkan dalam visi itu. Jadi selalu mengarahkan kepada kebaikan itu. Iya, berarti memang mengambil keputusan itu merasa sulit ya Bu Suro ya. Antara kebenaran, kebajikan dengan rasa kasihan tadi ya. Karena ada perasaan yang wow. Misalnya ada anak yang kurang belajarnya tapi kita harus menaikkannya. Seperti itu kan harus dilema etika ya sebagai. Tapi tetap harus dinaikkan ya Bu Suro. Iya, tapi ya juga harus ada apa ya ketentuan-ketentuan tertentu. Remedi pengayaan. Kemudian apakah Bu Suro memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut? Untuk memiliki kasus tersebut ya tentunya kan kadang-kadang kasus itu terjadi secara tiba-tiba, Bu. Ya, itu masalah jadwalnya ya nggak ada, tapi untuk pembinaan karakter supaya tidak terjadi yang tidak kami inginkan itu ada. Misalnya di hari Jumat ya, dari Jumat ketika selesai sholat saya akan mengadakan pembinaan rohani agar tidak terjadi pembunuhan mungkin, kemudian saling menghargai, saling menghormati tradisi sama, itu yang kami lakukan. Berarti memang di sekolahnya Bu Suro ini sudah ada pembentukan karakter sejak dulu, mungkin juga Jumat bersih ataupun istighosa atau pemberian. Saya lihat itu sedekah Jumat ya Bu Suro ya. Juga ada sedekah subuh, Bu, khususnya untuk kelas 6. Ya, seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan Bu Suro dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya ada, Bu. Kita adanya kerjasama dengan guru-guru, kemudian saling menghargai, saling menghormati antara guru dengan kepala sekolah, ya. Kemudian juga antara komite sama paguyuban itu selalu ada. Alhamdulillah ya, ada komunikasi yang baik dari semua pihak atau elemen-elemen di sekolah tersebut Bu Suro. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu Suro, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman tersebut untuk pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Menurut saya semua persoalan, semua masalah itu akan dapat diselesaikan apabila dilaksanakan dengan kebersamaan, kekeluargaan, kemudian tidak meninggalkan musyawarah dan diskusi yang saling menghargai satu sama lain. Alhamdulillah. Berarti intinya semua itu harus ada musyawarah, diskusi untuk mencapai kata mufakat Bu Suro. Karena itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih waktunya Bu Suro untuk wawancara saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wawancara yang ketiga saya lakukan dengan Ibu Sulistiawati SPD, yaitu Kepala Sekolah dari SDN Gampang.
Assalamualaikum Bu Sulis. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan meminta wawancara tentang pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu bagaimana Bu Sulis dapat mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, ini untuk pertanyaan panjenengan mungkin bisa saya bantu untuk menjawab. Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, terus mendengarkan berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran berita tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan juga dengan pihak lain. Ya, baik Bu Sulis. Berarti untuk mengidentifikasi kasus di sekolah panjenengan berarti harus ada musyawarah dengan pihak dari semua sekolah ya, stakeholder. Baik, Bu Sulis, untuk yang kedua, bagaimana Bu Sulis menjalankan keputusan-keputusan yang sudah Bu Sulis ambil untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan bersama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau dengan masalah yang seperti itu, saya akan berdiskusi dengan dewan guru sebagai warga sekolah dan juga bermusyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah, baik itu komite, KS, kemudian guru-guru, tenaga pendidikan, dan seluruh wali murid yang ada di sekolah jika itu memang tidak baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bu Sulis lakukan selama ini untuk mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, saya mengecek dulu permasalahan ini, menentukan pihak mana yang saja yang terkait, mendiskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya akan putuskan sendiri. Dengan demikian, pertimbangan baik buruknya itu serta aturan itu yang dilakukan. Berarti harus ada diskusi antar kepala sekolah dengan semua guru. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang sudah Bu Sulis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ternyata hal yang paling efektif di kasus dilema etika itu berdiskusi dengan pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut dari hati ke hati. Istilahnya spiritualisme, pendekatan spiritual itu yang akan memudahkan untuk pengambilan. Berarti harus ada komunikasi yang baik, berbicara dari hati ke hati. Kemudian hal apa saja yang sudah Bu Sulis lakukan atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan itu sangat sulit, dilema juga ya. Kasihan pada pihak-pihak tertentu yang di situ saya terkadang merasa sangat sulit untuk menentukan seperti apa yang seperti apa, karena ini main perasaan, main hati. Jadi sebetulnya antara disipliner pegawai dengan hati itu kan tidak ada hubungannya, tapi karena gimana ya, karena ini tadi sudah saya ambil bahwa keputusan pendekatan spiritual yang saya ambil, jadi ya itu yang Berarti memang sangat dilema sekali ya Bu Sulis ya, antara pasien kemudian jangan ada aturan. Misalnya kasus seperti ada anak yang slow learner tapi kita harus selalu menaikkan cara pemerintah, berarti memang termasuk yang sangat dilema ya Bu Sulis. Kemudian apakah Bu Sulis memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus tersebut Bu Sulis? Insya Allah sekarang itu sudah ada tim untuk bimbing atau apapun semuanya itu ada yang dimana melibatkan pemangku zakat untuk penyelesaiannya, melibatkan wali murid, juga guru, dan terutama komite itu yang paling berpenting. Jadi kita tidak bisa. Tapi tidak ada jadwalnya ya Bu Sulis ya? Jadwalnya insya Allah kalau ada
masalah Fleksibel untuk fleksibel masalah, aja. ya. Tetapi juga kami mengadakan minimal dalam 1 bulan itu sekali pembinaan kepada baik itu guru maupun peserta didik. Berarti ada pendidikan karakter yang sudah ditanamkan di SDN Gampang ya. Kemudian Bu Sulis, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika tersebut? Saya lebih melibatkan kepada dewan guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Yang termasuk paling penting itu adalah pemimpin. Di sini adalah siswa. Siswa itu sangat di Gampang terutama itu kan memang agak jauh ini dari pinggir kota, anak-anaknya juga luar biasa, sehingga saya di sini faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Biasanya kalau di kota itu pendidikan dengan perhatian orang tua itu jauh lebih utama, tapi kalau di desa karena orang tuanya sibuk kerja di persawahan, ada yang guru tani, ya itu kadang pokoknya anaknya diserahno ke gurunya, sehingga terus gurunya itu apa jari api eleke gurunya, ya itu yang itu sangat dilema sekali. Jadi di samping kita memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, orang tua kan harusnya memberikan. Tapi kalau orang tua kurang pengetahuan, ya terpaksa kita yang harus kayak support jantung supaya menjadikan masalah ini, kasus-kasus ini terselesaikan. Terima kasih Bu. Berarti harus ada komunikasi yang baik ya, khususnya dari pemangku kepentingan, baik itu guru, siswa ataupun orang lain, harus ada komunikasi. Yang terakhir Bu Sulis, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Sulis petik dari pengalaman Bu Sulis untuk mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut? Baik, begini Bu ini dari semua persoalan bisa kita cari jalan keluarnya. Jika kita memang diskusikan bersama dengan stakeholder yang ada, kita mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan juga dampak baik buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil yaitu mungkin anak itu sedikit agak minder dengan temannya, itu dampak buruknya. Tapi dampak baiknya insya Allah akan membuat anak itu bertingkah laku di baik setelah ada pemanggilan antara guru, kemudian dia akan murid dan anak tersebut disatukan persepsi. Semua juga diri kebaikan. Jadi untuk pengambilan keputusan yang diambil oleh Bu Titik yaitu harus ada tanggung jawab, juga ada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri, kemudian ada prinsip dalam pengambilan keputusan, juga paradigma berpikir seperti itu Bu Sulis. Terima kasih untuk waktunya Bu Sulis.